Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Susanti Bungaton. Saya dari kelas 11J. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya alam dan klasifikasinya. Jadi yang pertama, pengertian dari sumber daya alam. Sumber daya alam adalah bahan atau energi yang diperoleh dari lingkungan alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Klasifikasi sumber daya alam dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama. Yang pertama, sumber daya alam terbaharui. Sumber daya alam dapat diperbarui secara alami dalam jangka waktu relatif singkat. Contohnya, yang pertama, air tersedia melalui siklus hidrologi. Yang kedua, energi matahari dari sinar matahari. Yang ketiga, angin, energi dari pergerakan udara. Yang keempat, hutan, pohon dan tanaman yang dapat ditebang kembali. Yang kelima, sumber daya biotik, flora dan fauna yang dapat berkembang biak. B. Sumber daya alam tidak diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dalam jangka waktu yang singkat dan sangat lama. Contohnya yang pertama, mineral seperti emas dan tembaga. Yang kedua, batu bara, bahan bakar fosil dari sisa-sisa tanaman purba. Yang ketiga, minyak bumi dan gas alam, bahan bakar fosil yang terbentuk dari sisa organisme laut. Berdasarkan asal-usul, yang pertama, sumber daya alam abiotik, sumber daya yang tidak dapat hidup. Contohnya air, termasuk air tawar dan air laut. Yang kedua, mineral seperti batu bara, minyak bumi, dan logam. Yang kedua, sumber daya alam biotik, sumber daya yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya yang pertama, tumbuhan seperti kayu, buahan, dan sayuran. Yang kedua, hewan seperti ikan, daging, dan produk hewan lainnya. Sumber daya energi digunakan untuk menghasilkan energi. Contohnya minyak bumi digunakan sebagai bahan bakar dan bahan baku industri. Yang kedua, gas alam digunakan untuk energi dan bahan baku industri. Yang ketiga, energi terbarukan seperti tenaga angin dan tenaga matahari. Sumber daya material digunakan sebagai bahan mentah dalam industri. Contohnya yang pertama, logam seperti besi, aluminium, dan tembaga. Yang kedua, mineral seperti garam dan batu kapur. Klasifikasi ini membantu dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan serta dalam mengidentifikasi kebutuhan konservasi dan perlindungan lingkungan. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.